Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai public relation dalam organisasi profit dan non-profit dalam mata kuliah Dasar-Dasar Humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Georgie W. Bender, MIKOM. Sebelum kami memaparkan materi yang ingin kami sampaikan, next dulu gak? Izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Adinda Aisyah Putri Purnomo. Yang kedua ada Adinda Thalia. Yang ketiga ada Anissa Kiana Nazalia. Dan yang keempat ada Indah Anini. Yang kelima ada Rega Giovanno Erlangga. Yang keenam ada Vidya Putri Guntari. Dan yang terakhir ada Yesa Putri Devira. Baik, sebelum kami memaparkan materi yang akan kami paparkan, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adinda Thalia. Untuk Adinda Thalia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Public relation. Public relation atau dalam bahasa Indonesia adalah humas, adalah seni menciptakan pemahaman publik yang lebih baik guna memperdalam kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi. Tujuan terpenting dari public relation adalah mencapai berbagai hal dan saling pengertian sebagai tujuan utama. Oke, selanjutnya ada organisasi profit dan non-profit. Organisasi profit adalah organisasi dalam suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan laba. Untuk itu, organisasi profit ini menyediakan atau menghasilkan produk, barang, atau jasa guna memperoleh hasil atau laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Selanjutnya ada organisasi non-profit. Merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung suatu perihal atau isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal apapun terkait laba atau untung atau yang bersifat moneter. Oke, masuk ke dalam perbedaan organisasi profit dan non-profit. Organisasi profit melakukan upaya yang lebih untuk mendapatkan kepercayaan di mata publik, serta posisi yang baik untuk menjamin keberlangsungan organisasi profit. Organisasi profit mengandalkan biaya untuk setiap kegiatannya dengan biaya operasi akomodasi mereka melalui barang atau jasa yang dijual. Dan secara umum organisasi profit 4 terbentuk dengan adanya pembiayaan dari saham dan lainnya. Selanjutnya organisasi non-profit. Organisasi tersebut sangat mengandalkan relawan dan relawan ini lebih didorong untuk berdampak lebih terhadap masyarakat dan lingkungan. Bukan hanya harus memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi semata. Dalam organisasi non-profit tidak hanya mengandalkan biaya kegiatannya dengan menjual komoditas atau jasa yang dimilikinya, namun ada jalur pembiayaan yang lainnya seperti berasal dari donasi online, yayasan, crowdfunding atau dikenal dengan donasi online, serta bantuan dari pemerintah. Selanjutnya ada kegiatan public relation dalam organisasi profit dan non-profit. Public relation yang bekerja di organisasi profit memiliki tugas membantu departemen pemasaran dengan menciptakan citra positif di antara pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait. Seorang PR bertanggung jawab untuk membina hubungan harmonis antara manajemen, karyawan, dan juga bertindak sebagai perwakilan antara organisasi dan pemerintah. Selain itu juga membina hubungan baik antar masyarakat di mana organisasi itu berada. PR memiliki peran sebagai penasihat profesional, fasilitator, komunikasi pemecah masalah, dan teknisi komunikasi. Melalui peran tersebut, PR yang bekerja dalam organisasi non-profit berusaha untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai tujuan organisasi non-profit sehingga terciptanya kepercayaan atau absolut di mata publik. Selanjutnya ada kegiatan public relation dalam organisasi non-profit dan non-pemerintah. Organisasi non-profit non-pemerintah adalah organisasi yang operasional tidak tergantung pada bantuan pemerintah seperti partai politik, LSM, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, dan sebagainya. Organisasi non-profit non-pemerintah bergantung pada donasi dari donatur untuk kegiatan mereka.
Selanjutnya ada organisasi non-profit pemerintahan. Organisasi yang kegiatan operasional dibiayai pemerintah atau negara sebagai lembaga atau badan pemerintahan, departemen atau kementerian, lembaga negara, komisi independen, dan sebagainya. Secara umum, public relation dalam organisasi non-profit pemerintah membantu menjelaskan kegiatan organisasi yang bersangkutan pada publik atau sebaliknya menerima komentar dari publik atau diteruskan ke pemimpin organisasi. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kegiatan public relation. Next. Nah, di sini ada kegiatan public relation dalam organisasi profit. Contohnya di sini kami mengambil perusahaan Indofood. Nah, perusahaan Indofood ini merupakan salah satu contoh organisasi profit karena perusahaan ini mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menghasilkan maupun menyediakan barang guna untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam kegiatan public relation Indofood ini, dia hanya menjalankan kegiatan kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi serta mengajak atau membujuk, dan kemudian dilanjutkan oleh CSR Departemen. Nah, di mana kegiatan ini didasarkan akan adanya masalah diversifikasi pangan serta rendahnya tingkat penelitian di Indonesia. Nah, dalam dunia public relation, perkembangan teknologi komunikasi ini kemudian melahirkan alat atau media baru bagi public relation dalam menjalani hubungan dengan publiknya. Nah, kondisi ini kemudian memunculkan istilah baru, yaitu namanya cyber public relation. Oke, selanjutnya ada kegiatan public relation dalam organisasi non-profit pemerintah. Salah satu kegiatan public relation dalam organisasi profit pemerintah yaitu Forum Humas BUMN bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi public relation Indonesia LSP PRI menyelenggarakan sertifikat uji kompetensi kehumasan secara luring dan daring. Kegiatan ini merupakan komitmen Forum Humas BUMN yang dilaksanakan secara periodik untuk terus meningkatkan kompetensi kehumasan insan BUMN dalam meningkatkan berbagai prestasi BUMN untuk Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kompetensi humas BUMN dalam meningkatkan citra dan reputasi positif BUMN. Selanjutnya yaitu kegiatan public relation dalam organisasi non-profit non-pemerintah, seperti Sumatera Orangutan Society atau SAS, merupakan organisasi non-profit non-pemerintah internasional yang berdiri pada tahun 2001 oleh Lucy Wisdom untuk mewujudkan visinya tentang masa depan yang aman bagi orang-utan liar dan rumahnya, hutan mereka. Melalui lebih dari 2 dekade, organisasi tersebut terus bekerja keras di konservasi orangutan menggunakan pendekatan inovatif dan berkolaborasi dengan mitra untuk membangun ketahanan bagi orangutan, hutan, serta manusia. Mereka berprinsip nilai dan pendekatan adalah dasar dari model konservasi inovatif yang mereka bangun. Kegiatan public relation dalam Sumatera Orangutan Society yaitu membantu menyuarakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk menyebarluaskan informasi mengenai donasi yang dibutuhkan untuk orangutan dan hutan sebagai rumahnya. Mereka juga bertugas menarik minat masyarakat sebagai donatur yang dapat memberi peran keberlangsungan kegiatan yang mereka lakukan. Oke. Jadi pada kesimpulan yang kami dapatkan adalah organisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu organisasi profit dan non-profit. Sedangkan organisasi non-profit itu terbagi juga menjadi 2, yaitu organisasi non-profit pemerintah dan organisasi non-profit non-pemerintah. Di dalam sebuah organisasi juga terdapat peran penting dari sekumpulan orang yang bekerja sama dalam organisasi tersebut. Salah satunya itu public relation atau humas. Public relation berperan sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.
Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami harap penjelasan mengenai materi public relation dalam organisasi profit dan non-profit dapat tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.